Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Transformation Church. Hello Transformers, saya percaya Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik dan tetap antusias dalam menjalani The Year of Victorious Faith ini. Di minggu ini, kita masih akan belajar dengan tema Truth and Compassion. Kita akan diingatkan mengenai budaya Transformation Church yang tentunya didasarkan pada kebenaran firman dan keteladanan dari Tuhan Yesus sendiri. Dan sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Transformation Church, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah selamanya dan karakternya tetap. Hari ini kita mari sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur ya, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sorak-sorai Tuhan buat Engkau ya Bapa kami. Kami merasakan Tuhan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk mengenal Engkau seutuhnya Tuhan, melalui setiap proses kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa menyadari Tuhan bahwa setiap pergumulan dalam kehidupan kami itu membawa kami ke dalam pengenalan yang semakin dalam dengan Engkau Bapa. Mari hari ini sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh yeah. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. You are, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Oh, because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are.
you are, I give you glory. Because of who you are, because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. You are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyembah Engkau karena Engkau Tuhan. Karena Engkau apa adanya Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami. Bukan karena kemampuan kami Tuhan. Tapi kami menyembah Engkau sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengasihi hidup kami, Allah yang peduli akan hidup kami, dan bahkan Engkau Allah yang berdaulat mengatur seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Transformers, senang kembali menjumpai Anda di ibadah minggu kelima ya. Bulan Oktober ini ada 5 minggu, jadi kita punya ekstra 1 minggu untuk membahas pilar yang kelima di dalam Truth and Compassion yang sekaligus menjadi budaya yang kita mau bangun dan hidupi di Transformation Church, dan tentunya meneladani dari pelayanan dan esensi dari pelayanan Yesus, yaitu kebenaran dan kasih atau belas kasihan. Berkali-kali kita membaca bagaimana lewat kehidupan Yesus, Alkitab mencatat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan setiap kali dia bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kasih, ia tidak pernah ragu untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi di saat yang sama, ia selalu menyampaikannya di dalam kasih dengan motivasi supaya orang itu boleh mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan dan hidupnya bahkan berubah. Dan bukankah itulah yang Tuhan sudah tetapkan buat Anda dan saya sebagai orang percaya? Kita disebut garam dan terang dunia. Itu sebabnya di minggu yang terakhir di bulan Oktober ini, minggu kelima, kita akan belajar tentang satu value atau pilar yang saya beri judul testimoni atau kesaksian. Ini bicara tentang bagaimana we are living out a life of influence and impact. Kita menghidupi kehidupan yang menjadi pengaruh dan dampak dimanapun kita ditempatkan. Dan saya percaya lewat minggu ini kita semua akan semakin diperlengkapi dan semakin di-encourage supaya kita bukan hanya menjadi orang-orang percaya yang sekedar hidup, tapi hidup kita juga boleh membawa kehidupan di mana kita ditempatkan dan kepada siapa kita akan dipertemukan.
Para rasul ketika Yesus bangkit dan kemudian naik ke surga, menjadi orang-orang yang berubah sama sekali. Mereka mendapatkan pengurapan Roh Kudus sama seperti Anda dan saya yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan di dalam kisah para rasul kita akan membaca bagaimana orang-orang yang dulunya punya banyak kelemahan, ketakutan, bahkan mereka melarikan diri ketika Yesus ditangkap, diubahkan oleh karena karya Roh Kudus dalam hidup mereka menjadi orang-orang yang bukan hanya berani, tetapi pelayanan, apa yang mereka sampaikan, Injil yang mereka beritakan, mujizat yang Tuhan percayakan lewat hidup mereka, begitu luar biasa. Sampai firman Tuhan mencatat ketika para rasul itu datang ke satu kota, dikatakan orang-orang yang mengguncangkan dunia telah datang. Karena dampak mereka, karena pengaruh yang mereka hadirkan lewat kehidupan dan apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan, begitu luar biasa. Nah, hari ini saya percaya Anda dan saya juga dipercayakan Roh Kudus yang sama. Kita sudah menerima kasih, pengampunan, damai sejahtera, penebusan, keselamatan yang sama seperti mereka. Itu sebabnya saya juga percaya bahwa kehidupan kita sama seperti mereka bisa memberikan kesaksian, memberikan keteladanan dan contoh tentang bagaimana orang-orang yang sudah ditebus oleh kasih Tuhan, ditebus dosanya, dan menjadi orang-orang yang akan membawa transformasi dimanapun dan kemanapun kita diutus. Ya. Dan yang pertama, tadi saya sudah sebutkan, living as salt and light. Hidup sebagai garam dan terang. Ingat, Tuhan tidak berkata jadilah garam dan terang dunia. Tetapi firman Tuhan mencatat kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Artinya itu adalah sebuah identitas yang Tuhan sudah percayakan. Potensi sudah ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tetapi apakah kita mau menjalaninya sebagaimana identitas kita? Itulah yang hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ya, jadi memiliki hidup yang penuh kesaksian atau testimoni itu bicara tentang bagaimana kita hidup sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia. Baik itu di dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, keluarga, dimanapun kita ditempatkan. Ya, Matius 5 ayat 13-16 mencatat ayat-ayat tersebut dengan lengkap. Kamu adalah garam dunia, ya. Kemudian kamu adalah terang dunia. Dan penutupnya di ayat 16 dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya identitas yang kita sudah miliki ini tujuannya cuma satu, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, membuat orang bisa mengenal dan melihat dan akhirnya memuliakan Bapa, memuliakan Yesus. Ya, 2 Korintus 2 ayat 14 dituliskan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Itulah yang menjadi tanggung jawab peranan yang Tuhan percayakan. Sebagai garam, sebagai terang dunia, kemanapun kita pergi, Tuhan memberikan kita kemenangan dan bagian kita adalah membawa berita keharuman akan pengenalan akan Tuhan Yesus. Living as salt and light. Itulah identitas Anda dan saya. Yang kedua adalah bicara tentang making disciples. Tentunya bicara bukan murid saya atau murid Anda, tapi murid Tuhan lewat hidup kita. Kita diminta Tuhan untuk memuridkan, mementor, coaching, apapun sebutannya, itu yang Dia sudah tetapkan lewat amanat agung, the Great Commission. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dimanapun, kemanapun, hari ini Anda dan saya ditempatkan. Disitulah ladang misi, disitulah tempat di mana kita dipanggil untuk memuridkan, mementor, coaching, supaya orang pada akhirnya bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya lewat apa yang kita lakukan, kita menjadi orang-orang yang menghidupi. Bukan sekedar teori, atau bahkan ekstrimnya menjadi seorang yang munafik karena apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan tidak selaras. Tapi bagaimana kita seperti yang beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan bicara soal bagaimana kita menjadi orang yang trustworthy, yang honest, yang punya integritas. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita perkatakan selaras. Dan disitulah Tuhan mau supaya lewat hidup kita, kita menjadi para pemurid. Tentunya membawa mereka kepada Tuhan. Sama halnya sebagai orang tua yang memiliki anak dipercayakan. Ingat, Bapa mereka yang sesungguhnya.
adalah Bapa yang di surga. Bagian kita sebagai seorang ayah dan ibu adalah membawa mereka untuk mengenal orang tua mereka yang sebenarnya, Bapa surgawi, lewat kehidupan kita. Sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang juga mengikuti, percaya kepada Yesus, lahir baru. Nah, hidup mereka boleh didedikasikan kepada Tuhan. Ya, dan jangan takut. Apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Kisah Rasul 1 ayat 8 meneguhkan kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada kuasa, ada kasih karunia, ada kekuatan yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda dan saya. Ketika kita mau memberikan diri kita untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk menjadi teladan di mana kita ditempatkan. Itulah yang menjadi panggilan dan menjadi amanat yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Ya, ingat amanat agung Tuhan berikan, Tuhan sampaikan kepada para rasul waktu itu sebelum dia naik ke surga. Sebuah perintah terakhir yang dia sampaikan menjadi perintah yang begitu penting untuk kita hari ini kerjakan. Yang ketiga, impacting lives through love. Tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat. Katanya segala sesuatunya akan berakhir, tapi kasih Tuhan tidak pernah gagal. Tinggal tetap, ya. Bersaksi atau menjadi saksi Tuhan juga bicara tentang bagaimana kehidupan kita itu jadi berkat, jadi dampak lewat kasih. Bagaimana kita menunjukkan dan membagikan atau menjadi alatnya Tuhan sehingga orang tuh bisa mengecap, merasakan, ya, mencoba apa itu yang namanya kasih Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Artinya ketika kita menunjukkan kasih, ya, apalagi saling mengasihi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka di situ Allah hadir, di situ keberadaan Tuhan Yesus itu dirasakan dan bisa sungguh-sungguh menjadi nyata. Seolah-olah dia terlihat nyata, walaupun bukan lewat fisik, tapi lewat hubungan yang kita bangun dalam komunitas, dalam gereja Tuhan, dalam hubungan kita di tengah-tengah keluarga sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Ingat, ini bukan bicara tentang hanya sebuah kegiatan sosial, tapi bagaimana kasih itu bicara bukan hanya supaya mereka mendapatkan jawaban, tapi kemudian supaya hidup mereka pada akhirnya diubahkan secara total, yaitu apa? Ketika mereka percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hidup mereka bukan hanya diberkati, tapi mereka menerima hadiah atau anugerah yang terbesar dalam hidup mereka, yaitu keselamatan yang ada dalam Yesus. Galatia 5 ayat 13 juga mengingatkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau Anda dan saya hari ini ditempatkan dalam sebuah komunitas, dalam sebuah gereja Tuhan, di tengah-tengah keluarga, bahkan keluarga besar, mari kita belajar untuk kita saling melayani dalam kasih. Bahkan beyond that, lebih dari itu semua, kalaupun di keluarga kita, ada mungkin orang tua, kakek, paman, mungkin beberapa saudara kita yang belum juga mengenal Yesus, atau mungkin di komunitas kita bekerja atau bisnis. Jadilah berkat buat mereka juga. Tunjukkanlah kasih yang nyata lewat tindakan perkataan kita yang membangun. Itulah yang kemudian akan membuat hidup kita boleh menjadi dampak buat mereka. Dan pada akhirnya, Anda perlu mengerti bahwa ada kuasa, ada sesuatu yang luar biasa ketika orang hidupnya diubahkan. The power of a change atau transform life. Ya, karena kesaksian yang kita bagikan lewat kehidupan kita yang sudah diubahkan Tuhan, itu paling luar biasa. Anda bisa kemana-mana membawa Alkitab dan bicara tentang firman Tuhan dan mungkin berdebat ataupun berdiskusi. Tetapi orang pada akhirnya akan dimenangkan dengan jauh lebih dahsyat ketika mereka melihat siapa yang berbicara. Orang-orang yang mereka lihat hidupnya diubahkan oleh karena Tuhan. Ada beberapa orang yang mungkin mengenal saya atau mengenal Anda yang sudah kenal Tuhan hari ini. Melihat masa lalu, mungkin mereka akan bertanya-tanya gitu. Bagaimana mungkin orang yang punya masa lalu seperti itu. Tapi oleh kasih karunia pertolongan Tuhan hari ini diubahkan. Orang yang dulunya begitu pemarah, begitu mudah tersinggung. Tapi menjadi seorang yang lembut dan mudah memaafkan. Orang yang dulu begitu kikir, pelit, hitung-hitungan. Tapi hari ini menjadi orang yang bukan hanya murah hati, tetapi berinisiasi untuk memberikan pertolongan. Ada orang-orang yang mungkin dulu bahkan menghina, mengejek orang-orang yang mengikuti Tuhan yang dengan komitmen. Ya, itu salah satunya saya sendiri. Tapi bagaimana ketika diubahkan Tuhan, menyadari
bahwa dalam Tuhan ada anugerah yang luar biasa. Hari ini menjadi orang-orang yang justru menceritakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Perubahan dan pertobatan yang Anda dan saya alami, yang kemudian terrefleksi dalam kehidupan kita, cara berpikir kita, cara hidup kita, cara bicara kita, cara kita mengambil keputusan, bagaimana kita membangun keluarga kita, bisnis, pekerjaan, pelayanan kita. Itu semua akan dilihat nyata oleh orang-orang di sekitar kita. Mereka yang mengenal kita sejak dulu. Mereka lah orang-orang yang melihat secara langsung perubahan, pertobatan, dan transformasi yang kita alami. Ya, firman Tuhan menuliskan bahwa siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan itu benar adanya karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tetapi ada bagian kita untuk apa? Berubah. Ya, Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan sudah memberikan potensi anugerah Roh Kudus dalam hidup kita. Bagian kita adalah meresponinya dengan ketaatan, kesediaan, kerelaan mau untuk berubah dan terus diubahkan. Supaya lewat perubahan hidup kita, orang bukan hanya bisa melihat dan meneladani, tapi orang akan diinspirasi untuk datang kepada Yesus dan hidup mereka juga akan diubahkan dan ditransformasi. Itulah efek berantai yang luar biasa akan terjadi ketika seseorang hidupnya berubah dan diubahkan. Ya, supaya genap firman Tuhan, ketika satu orang bertobat, dimenangkan, maka seisi keluarga rumahnya juga akan dimenangkan bagi nama Tuhan. Inilah yang saya percaya menjadi kerinduan kita semua. Supaya lewat kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan, banyak orang boleh diselamatkan, dan dibawa kembali kepada Tuhan. Hidup mereka bukan hanya diberkati, tapi hidup mereka mengenapi apa yang menjadi rencana Tuhan yang sebenarnya. Ya, Kisah Rasul pasal 2 mencatat bagaimana gaya hidup orang Kristen atau pengikut Kristus mula-mula. Ya, bagaimana mereka adalah orang-orang dikenal sebagai orang-orang yang baik, yang murah hati, yang saling berbagi, saling mengasihi. Tidak ada dari mereka katanya kekurangan, sebab mereka saling memberi apa yang menjadi milik kepunyaan mereka. Itulah dampak yang paling sejati, karena dalam komunitas, dalam kehidupan mereka, kehidupan kita hari ini, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang mengenal kita secara langsung, bahkan mungkin orang-orang yang bekerja buat kita di rumah, karyawan, di kantor, kolega, atau mungkin orang-orang yang bersentuhan dengan kita di masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang terdepan yang akan mengecap, melihat, merasakan, dan sungguh-sungguh bisa dibilang orang yang ada di terdepan yang akan melihat dan mengalami kita yang asli itu seperti apa. Suami, istri, anak-anak, orang tua, mungkin asisten rumah tangga, supir, tukang kebun, semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka lah orang-orang yang akan melihat perubahan yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Billy Graham menuliskan, the greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren is not money or other material things accumulated in one's life, but rather a legacy of character and faith. Ya, sebuah warisan atau sebuah legacy yang terbesar yang bisa diturunkan seseorang kepada anak cucunya bukan hanya sekedar uang atau hal-hal yang sifatnya materi yang sudah dikumpulkan sepanjang hidupnya, tetapi bicara tentang warisan karakter dan iman. Hari ini doa saya bersama istri, anak-anak kami adalah supaya mereka sejak mereka kecil sampai nanti mereka besar, mereka bisa menjadi orang yang menyaksikan secara langsung bagaimana kehidupan papa mamanya diubahkan, ditolong, disertai, diberkati Tuhan. Bukan supaya mereka bisa mewarisi sekedar apa yang kami hasilkan sepanjang hidup, tetapi supaya mereka pada akhirnya bisa kenal Yesus sendiri dalam hidup mereka. Ya, anak-anak kami boleh oleh anugerah Tuhan, anak yang terbesar yang nomor 2 juga, mereka sudah menyatakan diri secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hidup mereka diubahkan, kami bisa melihat bagaimana buah pertobatan, ada perubahan hidup, ada hati yang mau dibentuk. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka mau mengakuinya. Sekalipun bahkan kami mungkin belum tahu, karena ada dorongan Roh Kudus yang mereka terima, ada suara Tuhan yang menuntut hidup mereka. Saya percaya ini juga jadi kerinduan Anda dan saya, maksud saya jadi kerinduan Anda juga, sama seperti kerinduan saya. Melihat bagaimana anak-anak ini akhirnya boleh memiliki sebuah
modal yang terbesar, yaitu takut akan Tuhan. Hidup mereka aman karena mereka punya Yesus. Akan tiba waktunya di mana mereka akan mungkin ada di kota yang lain, mungkin ada di negara yang lain, mungkin tidak lagi bersama dengan kami. Tetapi satu hal yang pasti, ketika mereka punya Yesus dalam hidup mereka, maka hidup mereka akan ada dalam tuntunan Tuhan. Hidup mereka akan ada dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya itu juga jadi kerinduan Anda. Demikian juga beyond that, di luar keluarga kita, orang-orang yang Tuhan pertemukan lewat pekerjaan, usaha, pelayanan, masyarakat. Di dalam hidup kita juga Tuhan titipkan supaya mereka juga boleh melihat lewat kesaksian hidup kita, lewat contoh dan teladan hidup kita, mereka bisa mengenal Yesus juga dan hidup mereka akan diubahkan. Ya, ada tambahan lagi di dalam warga kerajaan surga yang boleh kita tambahkan ketika kita membawa berita akan Tuhan, ketika kita memuridkan, ketika kita melakukan hidup kita seturut firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang bahkan mungkin tidak mengenal Tuhan dan sudah berlalu dengan nilai-nilai yang duniawi dan tidak lagi sesuai firman Tuhan. Doa saya hari ini supaya lewat sepanjang bulan Oktober ini kita bukan hanya dibangun akan sebuah teori belaka, tetapi lewat nilai demi nilai kita menjadi orang-orang yang mau berubah, mau meresponi firman Tuhan, mempraktekkan, melakukan firman Tuhan ini, dan hidup kita pasti diubahkan. Berkat Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi bagaimana kita mau meresponinya menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang sabar, orang-orang yang percaya bahwa ketika kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, maka janji-janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita, indah pada waktunya. Amin. Tuhan, kami menyerahkan hidup setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya apa yang sudah kami dengar menjadi benih yang akan tumbuh subur, menjadi buah yang bukan hanya membawa keharuman bagi kemuliaan nama Tuhan, tapi boleh dinikmati banyak orang sehingga orang boleh mengecap kebaikan, kemurahan Tuhan lewat kehidupan kami. Kalau ada di antara Anda yang hari ini juga kemudian meresponi apa yang baru saja saya sampaikan dengan sebuah pertanyaan, bagaimana saya memulai ini semua? Bagaimana saya bisa menjadi orang yang bisa menjadi teladan, menjadi seorang yang membawa dampak demikian luar biasa di tengah-tengah di mana saya ditempatkan? Jawabannya semua dimulai ketika Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu. Hari ini kalau Anda berkata demikian dan ini menjadi kerinduanmu, mari ikuti saya berdoa, doa yang singkat dan sederhana. Katakan dari hatimu dengan sungguh-sungguh, katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku tahu bahwa aku penuh kekurangan dan dosa. Tapi aku percaya Engkau sudah mati di kayu salib. Engkau mengampuni dosa saya. Mulai hari dan seterusnya, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ubah hidup saya, pimpin hidup saya. Dan aku percaya hidupku tidak akan lagi sama. Sebab Engkau yang memimpin hidup di dalam nama Yesus. Doa yang baru saja Anda sampaikan adalah doa yang mengubahkan hidupmu untuk selama-lamanya. Mulai hari ini, hiduplah dalam sebuah chapter yang baru. Ya, ini adalah sebuah awal yang baru dan akan melihat perubahan, transformasi yang Roh Kudus akan kerjakan dalam hidupmu dimulai hari ini. Dan percayalah dan jangan takut dan jangan khawatir, sebab Tuhan memberikan kita bukan hanya kasih karunia, tapi juga kuasa. Bahkan Anda yang hari ini baru menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, mulai hari ini juga hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang kalau engkau mau menyediakan hidupmu untuk menjadi alat oleh Roh Kudus yang akan berkarya bukan hanya di dalam hidupmu, tapi melalui hidupmu orang akan banyak diberkati. Amin. Hari ini kami percaya firman Tuhan sudah diberitakan Tuhan dan Engkau akan terus bekerja dalam kehidupan setiap kami yang sudah mendengar dan menerimanya. Jadikan kami orang-orang yang melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami percaya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan sahabat, sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama.
Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Puji Tuhan, hari ini kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan sekaligus menutup seri Truth and Compassion sepanjang Oktober ini. Dan tentunya lewat penyembahan kita juga boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saya mendorong kita semua ketika kita beribadah online, kita bukan hanya sebagai seorang yang menonton dan menyaksikan, tapi terlibat di dalamnya. Mari memuji menyembah Tuhan bersama, mendengar firman Tuhan, meresponi firman Tuhan. Dan bahkan Anda juga bisa menyampaikan apa yang sudah Anda dapatkan ini kepada banyak orang. Saya percaya lewat hidupmu, Tuhan mau menjadikan kita semua, Anda dan saya, ya, media yang Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang. Hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah online, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi yang sudah menyediakan, menyerahkan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang mengasihi kita tanpa syarat dan mengutus Roh Kudus yang menjadi penghibur, yang mengingatkan dan mengajar kita semua supaya kita selalu hidup sebagaimana kehendak Tuhan, sehingga lewat hidup kita ada kesaksian yang luar biasa yang membawa orang datang kepada Yesus. Biarlah hari ini kita menerima berkat pengutusan, kasih karunia pengurapannya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus kita yang hidup. Dan saya kita percaya, kita sama-sama katakan amin. God bless you and have a blessed Sunday.